Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Prof. Imam Pabandi, founder Aero Society. Selamat malam kepada Prof. Daniel sebagai invited speaker pada malam hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di acara KSJM seri ke-226 dengan tema Negeri-negeri Maritim Penguasa Lautan, Tinjauan Teknologi dan Politik Global. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bunda Silvi, Zoomkeeper kita, kemudian kepada para CP, Ibu Aas, ada Bu Ari dan juga Bu Nur Aini, Ketua Tim OC kita Bunda Marisa, kemudian nanti ada Bu Nurul Nuzlia dari Bogor yang akan memberikan sambutan peserta, Bu Nur Azizah dari Bangil yang akan memberikan konklusi pada malam hari ini. Selamat malam juga saya ucapkan kepada semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bu Arina, Bu Arti dari Semarang. Ini saya lupa ini Dr. Devi Warman selaku moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam. Kemudian ada Bu Eli Jauhara, ada Bu Endang dari Pekalongan. Kemudian ada Pak Firwan Firdaus dari Semarang, Bunda Retno dari Cirebon, Bu Umi dari Balikpapan, dan juga Bu Waning dari Tegal. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Langsung saja ini karena mengingat sudah pukul 19:20. Selanjutnya saya persilahkan kepada petugas OC yang akan memberikan sambutan hari ini akan disampaikan oleh Bunda Marisa. Kepada Bunda Marisa, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Imam Robandi selaku founder Aero Society, yang kami hormati Profesor Daniel Muhammad Rashid yang luar biasa responnya sekali saya WA langsung responnya cepat sekali. Terima kasih Prof. Yang kami hormati Dr. Devi Warman dari Riau juga luar biasa sekali saya menghubungi langsung bisa respon dengan cepat juga dan oke. Dan juga yang kami hormati dan banggakan para panitia KSJM yang ke-226 pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia. Yang pertama, luar biasa kerjanya Satset Watbot. Saya ini sangat terbantukan sekali dengan para panitia yang luar biasa, Bu Silvi, Bu April, dan teman-teman semua, terutama juga Ibu Retno, yang sangat membantu sekali, terus mengingatkan saya terutama untuk bisa melaksanakan KSDM pada malam hari ini dengan baik. Memang baru pertama kali saya menjadi ketua di acara KSDM ini. Cukup menantang Prof karena di minggu-minggu ini padat sekali acara di sekolah dan juga di Aisyah. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan niat baik, segala sesuatu yang kita niatkan dengan baik akan terlaksana dengan baik pula dan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Imam Robandi, Profesor Daniel, dan juga Dr. Devi yang pada malam hari ini akan menjadi
moderator, ya, orang-orang hebat, dan selamat melaksanakan KSJM pada malam hari ini, mumpung ada Profesor Daniel yang saya sudah kenal. Profesor Daniel itu hanya namanya saja, Prof. Mohon maaf, baru kali ini bisa melihat Profesor dengan jelas. Berapa tahun yang lalu sudah terdengar nama Profesor yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa mengawal panitia melaksanakan KSJM dengan tema negeri-negeri maritim penguasa lautan, luar biasa. Insya Allah KSJM pada malam hari ini akan sangat spektakuler ya. Jadi akan kita dengarkan penjelasan dari Profesor Daniel bagaimana negeri-negeri maritim penguasa lautan ini bisa dijelaskan nanti oleh Profesor. Sekali lagi terima kasih, tidak banyak kata yang saya sampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Marisa yang sudah memberikan sambutan OC pada malam hari ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bunda Nurul Nuzlia dari Bogor untuk sambutan peserta. Apakah sampun rawuh nggih? Bunda Nurul? Belum kelihatan Bu Miftahul. Bu Oh, Nus. belum. Nggih. Baik, saya ucapkan selamat datang juga kepada Bu April, tadi belum sempat tersebut. Mohon maaf, Bu April yang ini selalu membantu dengan effort yang sangat membuatkan flyer, background, semuanya. Terima kasih kepada Bu April. Kemudian tim OC yang lain ada Bu Sakina, ada Bu Sri Purwaning, ada Bu Fahira, ada Bu Nur Indah, ada Bu Lina, dan juga Bunda Retno Kuncorowati. Bagaimana ini untuk sambutan peserta Bu Nurul sampun rawuh? Belum ada masuk. Izin Prof diganti siapa nggak Prof? Bu Nurul Prof. Bu Nurul Nuzlia Bogor belum ada masuk Prof. Diganti yang paling jauh siapa sekarang? Yang paling jauh. Paling jauh dari Yang Surabaya. paling jauh. Ada Ibu Aidah dari Makassar. Ibu Nah Aidah. itu. Sudah pernah join belum? Nanti bingung. Itu dekat Makassar 1 jam perjalanan, Prof. Kalau belum pernah join, belum bingung nanti. Maaf, Ya, barusan sudah. join, Pak. Yang jauh itu Bu Yuni Fatmawati dari Jember, Prof. Itu Ya karena udah kereta itu 3 dari jam. Bu Yuni dah. Bu Yuni nggih, Mewakili Prof. peserta. Nggih, baik, terima kasih. Monggo Bu Yuni dari Jember, saya persilahkan untuk memberikan sambutan peserta. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini terkaget-kaget ini. Baru join langsung diberi kesempatan untuk di sambutan peserta. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Prof. Imam sampai detik ini untuk kesempatannya bisa berbagi ilmu, dapat berbagi ilmu di KSJM. Kesempatannya sangat luar biasa dengan bergabung di Aero Society. Banyak hal yang sudah saya dapatkan, kemampuan untuk menulis, kemudian semangat-semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Walaupun masih belum dapat bisa menyamai dari Bapak Ibu semuanya, kegagalan demi kegagalan di kesempatan untuk
Country Road sempat gagal, tapi saya tidak menjadikan kegagalan itu kegagalan untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Silvi untuk penyemangatnya. Bu Miftahul Janah, luar biasa. Ini kadernya dari Bu Silvi, ini luar biasa ini. Bu Mariza, salam kenal dari Jember. Bu April, walaupun sakit tapi tetap semangatnya luar biasa. Ini semangat-semangat yang luar biasa ini. Ini yang momen momen yang sangat rugi untuk misalkan meninggalkan KSJM. Walaupun ada acara mungkin di event lain, tapi eman gitu rasanya untuk meninggalkan. Apalagi ketika Prof. Imam dapat hadir di acara KSJM, ini yang sangat ditunggu, pemantik dari Prof. Imam. Mohon maaf Prof, belum dapat menjadi santri yang bisa sesuai dengan harapan Prof. Imam. Inilah saya, tapi ya semoga tetap istiqomah untuk selalu lakukan perubahan. Walaupun sudah pindah tempat pijakan, semangat untuk bisa menjadi yang terbaik, itu akan selalu saya pegang, Prof. Terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk Prof. Imam, yang sudah memberikan ilmu tanpa batas dan semangat yang sangat luar biasa. Mohon izin untuk tetap bisa menimba ilmu di grup yang sangat luar biasa ini. Itu hal yang dapat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yudin dari Jember yang sudah memberikan sambutan peserta walaupun diminta secara mendadak begitu. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada moderator kita pada malam hari ini, Dr. Devi Warman, Aero Society dari Riau, untuk memandu acara KSJM seri ke-226 dengan tema Negeri-negeri Maritim Penguasa Lautan Tinjauan Teknologi dan Politik Global. Kepada Dr. Devi, saya persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan tamu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Miftahul Janah. Salam kenal. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita banggakan founder Aero Society, Profesor Imam Robandi, guru kita bersama, yang kita banggakan dan juga kita hormati Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rosyid, MPhil PhD, dan rekan-rekan peserta Aero Society pada malam hari ini yang berhadir, yang tentu salam silaturahim terus karena tetap semangat di KSJM yang ke-226, yang artinya memang KSJM ini sudah hampir 5 tahun ya, berdiri ya, dilonceng oleh Prof. Imam dan tetap berjalan setiap Jumat malam ya, kajian-kajian yang sangat spesial diisi oleh para invited speaker yang luar biasa. Pada malam hari ini, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan kepada Prof. Daniel bahwasanya peserta KSJM ini dari minggu ke minggu ini terdiri dari berbagai macam profesi, Prof. Ada guru, ada dosen, ya, ada kepala sekolah,
dan para pimpinan-pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah. Dan yang tidak kalah pentingnya saya ingin sampaikan semua anggota Aero Society ini adalah para penulis, ya, para penggiat literasi, dan sudah menghasilkan banyak karya yang luar biasa, baik buku maupun juga mungkin jurnal, yang alhamdulillah setiap bulannya itu selalu ada upgrade informasi, ya, tulisan-tulisan yang luar biasa dari para anggota Aero Society kita ini. Pada malam hari ini tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua panitia OC, EC, SC, ya, yang sudah luar biasa bertugas malam hari ini, dimulai dari among tamu, ya. Ada sambutan dari Ketua Panitia Ibu Marisa Izzah, salam kenal Bu Marisa, yang sudah menghubungi kami, ya, sebagai narahubung. Dan juga tadi ada sambutan dari peserta yang luar biasa juga, Ibu Yuni tadi. Dan terima kasih Bu April yang luar biasa setiap saat, ya, memberikan sebuah flyer yang cukup bagus, ya, dalam kegiatan KSJM kita, ya. Dan terima kasih Bu Silvi juga yang setia selaku Zoom keeper kita sepanjang masa, sudah 5 tahun lamanya, ya. Dan sahabat-sahabat semua mungkin tidak tersebutkan satu persatu pada malam hari ini. Dan jelas tentu orang-orang hebat yang dibina oleh Prof. Imam, ya. Saya pribadi juga sangat berterima kasih, ya, dengan Prof. Imam yang sudah dipertemukan Allah itu dari tahun 2011, ya. Dari saya masih sarjana pendidikan S1 sampai doktor, beliau kawal saya, dan terima kasih Prof. Imam yang memberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi anggota tanpa mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua anggota KSJM, pada malam hari ini kita diberikan tema negeri-negeri maritim penguasa lautan, ya, yang akan disampaikan, diulas oleh narasumber kita, Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rashid, MPhil, PhD, MRINA. Beliau, saya, Prof, sore tadi coba searching di Google, ya. Ternyata Prof Daniel ini punya karya yang cukup banyak sekali, ya, dan punya lika-liku jabatan yang luar biasa. Dan saya tentu sangat bahagia malam hari ini, ya, bisa juga mendapatkan ilmu dari Prof Daniel, ya, yang memang beliau adalah seorang ahli, ya, dalam profesi di bidang kelautan, ya, kapalan, ya. Dan malam ini tentu kita mengharapkan sekali, ya, ilmu beliau tularkan kepada kita, ya, untuk menambah tersanah ilmu pengetahuan kita bersama, ya. Daniel ini lahir di Klaten, ya, tanggal 2 Juli 1961, ya. Dan karya beliau cukup banyak, ya. Beliau banyak berkiprah di kampus, ya, di organisasi sosial, ya, organisasi akademis, ya. Kalau nggak salah, ya, juga saya baca adalah sebagai kader Muhammadiyah juga yang pernah memimpin Muhammadiyah. Dan salam kenal Prof Daniel, ya, mudah-mudahan sehat selalu, ya, tetap Amin, sehat, amin. tetap Sama-sama. semangat, ya, dalam usia yang sudah luar biasa, yang punya 63 pengalaman yang tahun. luar biasa juga. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Prof. Ya, saya tidak membacakan biografi Prof, ya, karena cukup panjang. Saya tinggal tadi searching di Google itu rasanya ini sudah mendunia sekali Prof Daniel. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu anggota KSJM, malam hari ini kita sangat beruntung nanti akan mendapatkan ilmu dari Prof Daniel. Dan itu mungkin sebagai pengantar dari kami pada malam hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita serahkan pada Prof Daniel, kita
seperti biasa minta pemantik dulu dari guru besar kita, Prof. Imam Robandi. Pada Prof, silakan Prof. Monggo Prof. Prof. Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wa din wa salatu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maaf sekali ini saya internet saya kok bola-balik bermasalah, itu agak deg-degan juga ini. Ya, Pak Devi Warman, terima kasih banyak ke tim Bu Marisa, luar biasa, sangat bagus. Kru dari Lombok, Profesor Subdi, yang semua kami hormati, dan yang sangat kami banggakan hari ini tamu kita yang sangat mulia, dimuliakan Allah, Profesor Daniel M. Rosyid, Daniel Muhammad Rosyid, yang kecil di Klaten, besar di Semarang, dan dewasa di ITS. Jadi kotanya ada luar biasa. Prof. Daniel, yang mengerensi acara ini tuh kawan-kawan yang di depan ini semua. Jadi saya tinggal hanya memberi nama saja, begitu sudah jadilah. Pelajarnya jadi yang moderatornya siapa udah beres semua. Yang pertama, yang kedua, yang ada di sini Prof. Daniel ini dari seluruh Indonesia. Iya. Dari berbagai mata, dari berbagai latar belakang. Ada yang non Muslim, ada pokoknya macam-macam ada di sini. Iya. Ya itu. Maaf kalau saya berhenti berarti di yang berikutnya ini adalah acara rutin yang malam ini sudah hampir 230 minggu. Hampir 230 minggu. Ini kita awali pada awal-awal pandemi tahun 2020. Sampai hari ini tidak pernah putus setiap Jumat malam. Yang berikutnya, Prof. Daniel, acara seperti ini ditunggu oleh bapak-bapak, ibu-ibu itu. Tunggu nanti besok apa besok. Hanya saja manusianya yang hadir itu berganti-ganti setiap minggu. Ada yang tidak senang kapal, ada yang kalau topiknya makanan juga rame. Jadi setiap topik itu beda-beda orang ini. Jadi sesuai dengan hobi masing-masing. Berikutnya adalah topik malam ini cukup berat. Jadi kalau topik malam ini ada ibu-ibunya yang join, wah luar biasa itu. Ini sebetulnya topik malam ini adalah topik bapak. Serius itu. Laut itu samudra. Kalau laut segoro, kalau bahasa Jawa gitu. Kalau segoro lautnya luas, samudra. Nah ini apalagi tinjauannya teknologi dan politik global. Ini bapak-bapak banget lah topiknya sebetulnya. Tapi ada yang mau mendengarkan ibu-ibu sudah luar biasa ini. Ini tidak terbayang lah, tidak terbayang oleh saya. Karena biasanya kalau wanita kan topiknya yang mikro-mikro, yang mikro itu, yang klinik-klinik dikit-dikit gitu. Tapi kalau skala global yang perencanaan, desain itu biasanya kurang. Nah, berikutnya mungkin nanti Prof. Daniel akan berbicara banyak. Indonesia kan negara maritim, banyak laut lah, banyak laut. Ada laut ini, laut. Sebetulnya itu kita memiliki laut itu apa tidak sih sebetulnya? Saya kadang-kadang juga berpikir banyak itu. Ya. Itu antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa itu kan lebar. Itu sebetulnya yang ambil ikannya itu siapa dan lain-lain. Terus mengapa kita tidak sejaya mereka? Saya pernah Prof. Daniel tahun 2011 itu saya ke Mindanao, ke Moro, ke Bangsa Moro sana itu. Waktu itu saya timnya tim perdamaian PBB. Jadi ada
ada berapa orang, 11 orang, ada Indonesia, saya sama Pak Dr. Sudibyo Markus waktu itu, sama lagi ada 2 saya lupa, pokoknya 4 itu. Terus ada lagi dari mana ya, pokoknya ramai itu situ. Nah, saya itu sampai ke daerah-daerah Maguindanao. Jadi turun di Manila, dari Manila ke Kota Bato naik mobil ke ke Davao. Suara Prof. Imam putus-putus, nggih. Iya. Sepertinya jaringan Jaringan kurang Prof. bagus. Imam kayaknya bermasalah ini. Inggih. Iya. Lempar mungkin nggih Prof. Imam. Iya Bu, Iya. terlempar. Pak Devi mungkin lanjut dulu. Oke, Iya. lanjut Pak Dokter. Ya, makasih Bu Silvi. Nampaknya Pak, jaringan Prof. Imam ada masalah ya. sudah hadir lagi Mudah-mudahan sepertinya Prof. Imam. sudah ada lagi ya. Izin, Prof. Nah, Halo Prof. hilang tapi. Halo, Iya, cek. Prof. Ya, silakan Prof. Ya. Udah langsung ke Prof. Daniel, ini saya bermasalah ini. Ya, terima kasih Iya, iya, Prof. iya. Imam ya, yang luar biasa. Ya, Prof. Daniel, malam ini kami ingin mendapatkan pencerahan Prof. Ya, tentang topik kita malam hari ini, negeri-negeri maritim, penguasa lautannya, tinggal dalam tinjauan teknologi dan politik global. Dan saya ucapkan selamat datang, tadi ada Prof. Suhubdi ya, sudah bergabung juga malam hari ini. Selamat malam Prof. Suhudi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Daniel, malam ini waktu yang disediakan panitia ada 20 menit, Prof, untuk menyampaikan paparan materi. Setelah itu mungkin ada tanya jawab dari teman-teman audien pada malam hari ini. Itu kami persilakan pada Prof. Daniel untuk waktu selama 20 menit ke depan. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih Pak Devi Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Prof. Imam Robandi yang saya hormati dan muliakan, dan teman-teman KSJM, terutama panitia dan rekan-rekan guru besar, para profesional yang tergabung dalam Aero Society ini yang luar biasa dalam satu KSJM Forum ya, KSJM Forum ya. Terima kasih, saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Prof. Imam Robandi untuk berbagi pandangan dan pengalaman mengenai kemaritiman pada umumnya. Pertama, saya ingin mencoba menjelaskan pengertian kelautan, kepulauan, dan kemaritiman terlebih dahulu. Kelautan ini merupakan satu domain yang lebih luas daripada kemaritiman. Kemaritiman itu hanya mencakup isu-isu yang berkaitan dengan laut sebagai ruang, ya, bukan sebagai sumber daya alam yang berisi ikan ataupun tambang, kolom air dan sebagainya.
Jadi kemaritiman itu merupakan satu pandangan pemanfaatan laut sebagai ruang. Ya, jadi lebih pada soal transportasi sebetulnya, ya, manusia maupun barang-barang sebagai satu bagian kegiatan peradaban yang penting, ya. Nah, kepulauan itu juga satu entitas fitrah, entitas alami, ya. Jadi kalau kita kepulauan tentu saja adalah gugusan pulau-pulau, sedangkan pulau itu adalah massa tanah yang pada saat pasang surut tetap ada satu masa yang kering, ya. Kalau pada waktu pasang naik, masa tadi tertutup air itu disebut gosong, ya, tidak disebut pulau. Nah, saya kira yang ini jadi kemaritiman itu sebuah pilihan sebetulnya, terutama bagi negara kepulauan. Jadi bagi negara kepulauan itu sebetulnya menjadi negara maritim itu adalah pilihan strategi, ya. Walaupun pilihan strategi dalam arti kalau kita tidak menjadi negara maritim itu satu kesalahan yang mendasar, ya. Cina misalnya sebagai negara daratan, Amerika sebagai negara daratan, negara benua, katakan begitu, ya, itu memiliki boleh jadi mereka bisa dikatakan Amerika terutama itu adalah negara maritim karena hadir di laut, hampir di seluruh lautan di dunia itu Amerika hadir di situ, ya, melalui kapal-kapalnya. Ya. Jadi untuk menjadi negara maritim kita harus hadir di laut melalui kapal-kapal kita. Ya, jadi kalau kita tidak hadir di laut secara efektif untuk melindungi laut kita atau memanfaatkan laut sebagai ruang untuk lalu lintas produk-produk kita, itu kita tidak bisa disebut negara maritim. Ya, jadi saya kira ini pengertian dasarnya waktu itu, ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan sejarah kita, Kepulauan Nusantara itu sejak awal memang karena fitrahnya itu kepulauan dan nenek moyang kita itu cukup cerdas, mereka bahkan boleh dikatakan Terputus juga nih sepertinya. Suaranya nggak ada, terlempar. Iya. Daniel cukup berhasil menjadi fitrah kepulauan tadi untuk kepentingan dikatakan mohon maaf terputus, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kita paling tidak sejak Sriwijaya yang cukup banyak catatannya, Sriwijaya merupakan satu kerajaan yang boleh dikatakan merupakan kerajaan maritim yang tertua, ya, yang bisa kita kenal dari catatan-catatan tertentu. Kemudian diikuti oleh Majapahit, kemudian lalu Demak Islam, kemudian juga kerajaan-kerajaan di Aceh, di Sumatera, Sulawesi, sampai Maluku, dan juga Nusa Tenggara lah, katakan begitu, ya. Jadi nenek moyang kita berhasil
hadir di laut secara efektif, sehingga mereka menjadi kawasan-kawasan yang boleh dikatakan makmur, ya, makmur dengan jati diri yang cukup dikenal ya di dalam percaturan peradaban global, ya, sehingga kabar tentang mereka itu datang baik melalui pelayaran langsung oleh pelaut-pelaut Nusantara misalkan ke Cina, ke Timur Tengah, ke India dan sebagainya. Kemudian menukarkan, kita sebut ada jalur rempah di situ, di mana nenek moyang kita membawa rempah-rempah seperti lada, cengkeh, berbagai macam produk-produk rempah lainnya, termasuk karya-karya logam, ya, karya logam yang sudah merupakan bagian dari kehidupan maritim pada waktu itu, ya. Nah, saya kira ini yang pertama. Kalau kita mundur ke belakang cukup jauh, sebelum penjajahan, era kolonialisme, di mana Portugis menjadi superpower bersama-sama Spanyol. Waktu itu dua imperium ini telah diberi tugas oleh Paus untuk menguasai dunia ini sebagai satu imperium maritim, dua-duanya imperium maritim. Ya, kita kenal misalnya tokoh pelaut Portugis seperti Vasco da Gama misalkan, ya. Kemudian tokoh-tokoh seperti Ferdinand Magellan itu dari Spanyol. Oleh Paus, kedua imperium ini diberi semacam tugas, ya, Spanyol untuk menguasai daerah barat, setelah barat Eropa, kemudian Portugis sebelah timurnya, ya. Jadi dua imperium ini yang kemudian menemukan banyak negara-negara jajahan di Afrika maupun di Amerika Selatan, ya. Christophorus Columbus yang konon menemukan Amerika itu sebenarnya pelaut Italia yang mendapatkan kesempatan oleh Raja atau Ratu Isabella untuk menemukan India, ya, rempah-rempah di India, karena India sudah cukup terkenal, tapi dia harus melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik. Ternyata Christophorus Columbus menemukan San Salvador, ya, dan kemudian menyangka penduduk aslinya sebagai orang-orang Indian, sehingga disebut Indian, padahal mereka sebenarnya adalah American, ya, American yang asli. Jadi dari dua imperium penguasa lautan ini, kemudian kita melihat kedua imperium ini kemudian diambil alih oleh Belanda. Belanda menjadi penguasa lautan berikutnya dengan waktu itu saya kira salah satu faktor mengapa Belanda lebih menguasai lautan dibanding dua imperium pertama, karena Belanda melakukan inovasi kelembagaan, termasuk terutama Belanda lah yang menciptakan pasar modal yang pertama, ya. Jadi dari perspektif pertama ini, kepentingan maritim itu sebenarnya kepentingan perdagangan, ya. Jadi motifnya terutama mengambil bahan-bahan apakah itu berupa produk-produk pertanian, perkebunan ataupun tambang, untuk kemudian
perjualbelikan. Ya, waktu di zaman pertengahan itu rempah itu menjadi satu produk yang sangat bernilai. Ya, jadi ini dicari karena memiliki banyak manfaat ya bagi kemanusiaan, apakah itu untuk kepentingan kuliner ataupun untuk keperluan obat-obatan dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat motif utama dari pengembangan maritim, di samping 70% muka planet kita ini berupa air, maka memang perdagangan sejak awal itu tidak mungkin dilakukan secara efisien tanpa kapal. Jadi kapal menjadi syarat ya bagi perdagangan maupun juga pergerakan manusia. Ya, jadi kalau semula ada jalur sutra Cina itu melalui darat, ya, itu tidak bisa cukup besar yang diangkut melalui kuda maupun unta, ya. Baru bisa dilakukan agak lebih besar volumenya, itu baru bisa dilakukan melalui kapal-kapal, ya. Sampai hari ini perdagangan dunia 70% paling tidak itu dilakukan melalui laut, sehingga kita bisa menikmati berbagai macam produk-produk dari seluruh dunia dengan harga yang cukup murah dan terjangkau, termasuk energi. Ya, sebab kalau minyak itu misalkan diangkut tidak dengan kapal tanker, maka harga minyak itu pasti akan lebih tinggi daripada yang kita nikmati sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah Spanyol dan Portugis surut, lahirlah Belanda. Belanda menjadi superpower berikutnya, dan kita tahu Belanda kemudian hadir di Indonesia, lebih menguasai Indonesia daripada Portugis. Ya. Portugis kemudian justru hanya tinggal di Timor saja, di Timor. Ya. Sisanya dikuasai oleh tadinya oleh VOC sebagai kongsi dagang, dan kita mencatat bahwa VOC sampai tahun abad 20, awal abad 20, itu adalah kongsi dagang terkaya di dunia. Ya. Jadi ini saya kira kita mesti melihat bahwa kita tidak perlu kaya dalam hal sumber daya alam, tapi kalau kita pintar berdagang dan memiliki kapal-kapal yang cukup banyak, terlempar. Saya mau berkomentar tidak ada suara, jangan-jangan punya saya yang nggak ada suara. Kelempar di maritim itu. Dengan jaringan agak kurang bagus kayaknya, Prof. Iya, betul. Malam yang enggak. Sering di Zoom gini, Bapak nggak ada ya, suaranya. mohon maaf, terputus lagi Prof. Imam. Yes, oke. Jaringan di tempat saya juga kadang-kadang bermasalah. Iya. Boleh saya lanjutkan sebentar ya? Mungkin masih ada 5 menit, 10 menit nih. Ya. Oke. Jadi perkembangan teknologi, terutama penemuan mesin uap, yang kemudian melahirkan revolusi industri di Inggris, itu aplikasi yang terpenting adalah untuk kapal. Jadi kapal-kapal yang dengan mesin uap itu kemudian bisa menggantikan layar, sehingga pelayaran tidak lagi tergantung musim, tapi bisa dilakukan setiap waktu. Ya.
Dan saya kira ini merupakan perkembangan yang sangat penting, dan itu menjadikan proses-proses penjajahan di dunia ketiga seperti Indonesia itu berlangsung dengan sangat efisien, ya, melalui kapal-kapal bermesin uap itu, ya. Sebagai catatan, Belanda berhasil mengembangkan rute pelayaran ke seluruh pelosok-pelosok tanah air kita ini untuk menjangkau berbagai macam produk-produk agromaritim. Itu jaringannya lebih complicated dan lebih luas dari yang berhasil yang dilakukan oleh Pelni. Ya. Jadi ini saya kira betapa Belanda mengkombinasikan kekuatan maritim dengan jaringan kereta api, terutama di Pulau Jawa, itu untuk memanfaatkan proses pemanfaatan produk-produk agromaritim Nusantara untuk kepentingan Belanda. Ya, nah saya kira ini dari kemudian kalau kita masuk ke geopolitik misalkan, maka kita bisa melihat misalkan seperti posisi Singapura. Posisi Singapura ini sebetulnya kan negara yang kecil dan tidak memiliki apapun, ya. Tetapi karena Singapura berhasil memantapkan posisinya di dalam ruang Nusantara dan mengambil peran perdagangan yang penting, maka penghasilan orang Singapura bisa 30 kali lebih tinggi daripada penghasilan kita. Ya. Jadi saya kira pesan penting dalam perspektif maritim ini adalah kita tidak boleh hanya puas dengan menjadi nelayan ataupun petani, tapi kita juga harus menentukan harga-harga hasil-hasil produk kita itu dan memperdagangkannya. Ya, jangan sampai produk-produk kita itu ditentukan harganya di pasar Singapura, Hong Kong, Tokyo, London ataupun New York. Ya, kalau itu yang terjadi, kita belum berhasil menjadi negara maritim. Ya, jadi saya kira negara maritim itu adalah negara yang tadi sadar betul dengan kepentingan perdagangan. Ya, sebagai catatan penutup dalam diskusi awal ini, kita mesti jangan sampai kita terjebak pada eksportir komoditi, ya. Tapi kita harus melihatnya lebih komprehensif. Kita harus menjadi pedagang, ya, dari produk-produk kita itu, menentukan harganya, kemudian juga mengangkutnya dengan kapal-kapal kita sendiri, ya, untuk keperluan ekspor maupun impor. Nah, dengan cara itu kita bisa menjadi negara yang kaya, ya. Dan oleh dalam perspektif itulah tidak cukup kita hanya melakukan hilirisasi, tapi kita juga harus melakukan maritimisasi, ya. Tanpa itu kita tidak memiliki kelebihan kapasitas kekayaan, dan juga kesetimbangan eksternal kita akan rapuh kalau kita sangat tergantung ekspor dan impor kita dari kapal-kapal asing. Ya. Jadi penting saya kira untuk mengembangkan kapasitas teknologi melalui kajian-kajian maupun departemen-departemen teknologi yang terkait dengan kelautan untuk membangun satu kapasitas proses nilai tambah, membangun kapal-kapal, mengoperasikan kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan, ya, supaya kita menjadi negara maritim. Ya, sayang sekali kita lebih tertarik membuka fakultas kedokteran, ya, daripada fakultas teknologi kelautan. Ya, ini yang padahal ini yang kita butuhkan sebetulnya lebih banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan kemaritiman. Ya, saya kira demikian Prof. Imam dan Pak Marwan dan Bapak Ibu sekalian, pengantar diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daniel. Waktu yang singkat, walaupun sempat terlempar 2 kali Prof ya, tapi
Ya, mohon maaf. Ya, judul kita sungguhnya tuntas dibahas oleh Prof. Daniel tadi ya, berbicara tentang historis tadi, juga tentang negeri-negeri maritim, Indonesia sebagai negara maritim ya, juga tinjauan teknologi tentang teknologi perkapalan yang merupakan revolusi industri Inggris ya, yang dan juga tadi tentang kajian-kajian geopolitik ya, tentang perdagangan-perdagangan. Serasa sangat menarik, mungkin lebih kita banyak bertanya mungkin dengan Prof. Daniel pada malam hari ini. Dan tentu pada sesi tanya ini kita persilakan mungkin, ini sudah ada resen mungkin ya, sudah ada rupanya Prof. Sudi sama Ibu Aida dari Makassar. Mungkin langsung saja Prof. Sudi dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Waalaikumsalam. Kedengaran? Ya, Kedengaran? Jelas, Prof. Silakan. Ya, Iro Society yang saya hormati, mohon maaf baru kali ini kembali lagi ke teman-teman di sini. Baik, menarik sekali Mas Daniel itu. Sebentar, Prof. Sudi. Ya. Kemarin kan baru jadi khotib, gimana itu dulu, diceritakan dulu. Ini Pak, musibah sebenarnya, tapi apa boleh buat lah. Kan tiba-tiba datang imam masjid datang ke saya, minta saya bilang, mana ini Pak, nggak salah baca, orang peternakan mesti jadi hatib gitu ya. Apa boleh buat? Akhirnya cari-cari, ya saya bilang mungkin ada hubungannya dengan peternakan, kemudian daging kurban, kemudian saya lihat dengan dunia ini, Indonesia dengan stunting. Ya coba-coba dicari-cari dirajut sana kemari, ya jadilah khutbah yang jadi stunting, kemudian idul kurban, revolusi dan pembangunan gizi bangsa. Ya itulah jadinya khutbah saya kemarin itu. Nanti saya kirim Mas Imam. Kemarin sudah saya kirim anunya di itu PDF-nya, mudah-mudahan berguna. Itu ada konsep akademiknya, kemudian ada konsep bacanya di 15 menit. Ya, saya berkesimpulan di sana, saya bilang diprotes sama ibu-ibu terutama, Nabi Ismail itu dan Nabi Ibrahim itu simbol ketaatan dan simbol keikhlasan. Saya bayangkan andai kan keduanya tidak ikhlas, maka Allah akan menggorok dia dua-duanya atau satu di antara mereka. Nah, implikasinya kalau itu yang terjadi, kira-kira siapkah di antara kita memilih di antara salah satu anggota keluarga kita untuk digorok gitu? Oke, Prof. Sudi. Itu Ya. nanti babak berikutnya sekarang pindah ke laut. Kita pindah ke laut. Baik. Ini kalau Mas Daniel ya, kita ini sudah Presiden Jokowi ini sudah dua periode. Saya ingat waktu begitu menang pertama langsung lari itu jam 5 itu naik ke ujung di Tanjung Priok gitu. Lalu dengan gagah berani mengatakan poros maritim Indonesia, poros maritim kita akan berjaya di laut gitu. Tapi sampai hari ini saya bilang apa yang telah dikerjakan oleh negara ini dua periode presiden ini yang mengatakan poros maritim. Itu yang pertama, mungkin ada penjelasan nanti. Yang kedua tadi pembukaan Bapak itu Sriwijaya dan Majapahit itu dua-dua terletak di pinggir sungai lalu menjadi kerajaan Majapahit menjadi kerajaan maritim yang pertama disebut-sebut. Nah tadi juga di terakhir Bapak bilang mengapa di Universitas Sriwijaya itu saya salah baca ya, tidak ada Fakultas Kelautan dan Kemaritiman gitu di situ. Padahal di situ dia letaknya anunya. Apalagi mungkin juga ada pusat studi kira-kira. Nah kalau ini tidak ada, maka mereka tidak mengerti tentang sejarahnya gitu loh. Oleh karena itu butuh penjelasan nanti dari Mas Daniel. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat ini fungsi laut kita dengan catatan tadi dibilang oleh beliau, baru kita menjadi maritim kalau kapal kita bertebaran di laut-laut kita. Nah kita dari sejak merdeka atau sejak dari Sriwijaya, kok perahu saja yang kita miliki ini tidak ada di padahal ITS juga punya fakultas perkapalan gitu. Nah mestinya kapal ITS itu
menggema dari ujung Aceh sampai ujung Irian atau seluruh dari dari Sriwijaya sampai Madagaskar gitu. Nah, supaya bisa betul kita sebagai negara maritim. Nah, jangan-jangan cerita kita itu hanya ya cerita-cerita ya kayak cerita wayang jadinya. Nah, mungkin ini perlu penjelasan ke kita-kita yang belum paham nih, Pak. Mudah-mudahan dengan saya berharap kepada Bapak, di depan saya ini ada banyak yang saya coba koleksi. Ada Nusantara, ada Menebar Cahaya di Sekeping Surga, ada Indo-Pasifik, ada Menata Ruang Kelautan, dan lain. Tapi siapa sebenarnya yang bisa memberikan konsep kita buku tentang kemaritiman Indonesia gitu? Supaya kita bisa mengerti, paham, bukan hanya apa cerita-cerita dalam berita atau media sosial. Mudah-mudahan saya yakin Mas Dania sudah punya buku tentang kemaritiman, saya boleh peroleh begitu. Makasih, mungkin itu sementara saudara pemantik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. Sudi. Mungkin langsung dijawab saja Prof. Daniel. Ya, saya kira tadi pertanyaan yang sangat menarik mengenai kenapa kok kita tidak berhasil ya sampai hari ini menjadi negara maritim. Ya, catatan saya pertama sejak Belanda kita paksa pulang ke kampung halamannya, itu infrastruktur maritim yang ada di Hindia Belanda itu ditarik ke India, ya. Jadi India ini, Belanda ini kan bagian dari sekutu, bagian dari sekutu, ya. Dan markas maritim terbesar sekutu waktu itu ada di India, ya, yang dipimpin oleh Inggris sebagai penguasa lautan waktu itu, ya. Akhir Perang Dunia Kedua, Inggris itu sebetulnya bangkrut, ya. Kemudian diambil alih oleh Amerika. Ya, tetapi kekuatan maritim yang masih eksis itu adalah Inggris. Ya, jadi bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan itu, infrastruktur maritim yang kita miliki itu praktis ditarik oleh Belanda, ya, ke India. Ya. Dan Belanda juga paham kelihatannya bahwa untuk menaklukkan Indonesia ini perdagangan antar pulau harus dikuasai mereka, ya. Biarkan saja kerajaan-kerajaan itu asik memproduksi pertanian, rempah-rempah dan sebagainya, asalkan perdagangan antar pulau dari hasil-hasil agromaritim itu dikuasai oleh kapal-kapal Belanda, tidak masalah, ya. Jadi ini prinsip perdagangan sebagai basis atau sebagai motivasi utama pengembangan kekuatan maritim, ya. Oleh karena itu di ITB misalkan, di ITB itu kajian-kajian kemaritiman tidak ada, ya. Jadi sampai tahun 60 itu baru didirikan Fakultas Teknik Perkapalan di ITS, ya. ITB sendiri tidak memiliki kajian serius atau departemen tersendiri yang mendalami perkapalan, ya. Bahkan tahun 60 ITS itu membangun Fakultas Teknik Perkapalan dengan bantuan Rusia. Ya, saya ingat waktu saya kuliah, dosen-dosen saya itu umumnya alumni Rusia. Ya, waktu itu kita mesti sadar bahwa perkembangan Republik kita sejak kemerdekaan itu dipengaruhi oleh kekuatan yang sedang bertarung di masa Perang Dingin, itu antara Uni Soviet waktu itu dan Barat, terutama katakan NATO dan Amerika. Ya, jadi saya kira ini yang menjelaskan mengapa kita tidak membangun kemampuan SDM yang mengurusi laut sejak awal. Dan saya tahu waktu saya diberangkatkan oleh Dirjen Dikti untuk mengambil studi PhD di Inggris, dan beberapa teman ITB ke Inggris dan ke Amerika, itu baru ada namanya New S1 in Ocean Engineering. Program New S1 in Ocean Engineering itu baru tahun 80-an, termasuk kajian-kajian marine sciences
di IPB, Bogor, Undip, Samratulangi, Patimura, Hasanuddin, Riau, itu belakangan, ya belakangan. Ya. Jadi memang dari segi infrastruktur pemikiran kita sangat tertinggal, terlambat sekali. Ya. Apakah ini merupakan bagian dari skenario Barat supaya kita tidak hadir di laut, atau memang kesalahan kita? Setahu saya segera setelah kemerdekaan, kampus-kampus kita itu sibuk mengadopsi pikiran-pikiran Barat, termasuk di bidang social sciences, ya, apakah itu ekonomi, politik dan sebagainya, ya, yang sangat berorientasi pada benua, ya. Jadi cara berpikir ekonomi benua itu banyak kemudian diterapkan oleh para perencana pembangunan di Indonesia, yang kebetulan apakah itu alumni Amerika atau alumni Eropa, ya. Jadi kajian-kajian kepulauan, ekonomi kepulauan itu boleh dikatakan memang tidak tersedia. Jadi mestinya itu tugas kita, tugas kampus-kampus kita untuk mengembangkan body of knowledge yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan itu, ya. Jadi kalau dibanding teknik sipil dan teknik elektro misalkan, atau teknik mesin, itu teknik perkapalan relatif tertinggal, ya. Kalau di ITB itu sejak awal abad 20, ITS itu baru kira-kira tahun 60, jadi tertinggal 60 tahun kira-kira, ya. Saya kira ini yang menjelaskan kenapa sampai hari ini Fakultas Teknik Kelautan itu di Indonesia mungkin bisa dihitung dengan jari, mungkin kurang dari 5, ya. Yang banyak itu Fakultas Perikanan, ya, Fakultas Perikanan cukup banyak, basisnya adalah biologi dan ilmu kelautan, ya. Jadi maaf ya kalau saya mengatakan Fakultas Teknologi Kelautan itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ya. Itu mungkin bisa lebih dari 10, ya. Jadi saya kira ini tentu tidak menjawab tantangan geografi kita yang 70% itu laut, ya. Dan saya kira untuk hadir di laut kita membutuhkan teknologi. Tidak mungkin kita hadir di laut tanpa teknologi, ya. Sehingga sebetulnya tantangan teknologi yang paling di depan mata kita sebetulnya adalah teknologi bangunan-bangunan di laut, ya. Ini yang mestinya banyak dikaji, ya, paling tidak di teknik sipil ataupun kemudian bagian dari teknik mesin untuk membangun kapal-kapal, ya. Sampai hari ini misalnya kapal itu dilihat oleh Bappenas bukan sebagai infrastruktur, tapi dia sebagai struktur, ya. Padahal kapal itu di negara kepulauan harusnya dipandang sebagai infrastruktur, ya. Jadi kalau kita membangun jalan di darat, maka kita harus membangun kapal di laut, ya. Sebab kalau kita tidak membangun kapal, kita tidak membangun infrastruktur, ya. Jadi saya kira ini salah satu misconception bagaimana melihat kapal dari perspektif benua itu dilihat bukan sebagai infrastruktur. Infrastruktur hanya menyangkut jalan dan jembatan saja, mungkin paling banter sampai ke pelabuhan, ya. Tapi kapal tidak pernah dilihat sebagai infrastruktur, ya. Saya kira demikian ini jawaban saya sementara ke Prof. Suhubi, ya. Mungkin ini tidak terlalu memuaskan, tetapi sampai hari ini, ya, tadi jurusan-jurusan yang berkaitan dengan ya, mungkin terlempar lagi ya. Lempar lagi kayaknya Prof. Ya, ya, sekedar informasi saja. Ini mau saya garis bawahi. Nah, kami di Universitas Mataram sekarang itu kan ada fakultas kedokteran. Pola ilmiah pokoknya menjadi kedokteran kemaritiman, gitu loh. Di bawah fakultas kedokteran ada juga yang fakultas tadi yang kelautan dan karena lebih pada berpikir tentang nilai ekonomi laut gitu. Tapi ruang laut sebagai ruang tadi yang dibicarakan itu tidak ada. Sehingga kita mencoba melihat kedokteran kepulauan itu menjadi bagian dari yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran
Universitas Mataram. Ini mungkin teman-teman kalau anak-anaknya nanti ingin mempelajari itu, ya silakan ke Universitas Mataram. Makasih. Ya, baik. Ya, jadi untuk membangun kapal itu dibutuhkan industri komponen. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki kebijakan industri, maka sulit kita akan mampu membangun kapal secara mandiri. Ya, sampai hari ini kira-kira kalau kita membangun sebuah kapal itu 70% komponennya masih harus kita impor, ya, terutama mesinnya. Ya, jadi saya kira ini yang kalau kita tidak memiliki kebijakan industri yang kuat seperti zamannya Pak Habibie, ya, sejak reformasi kita tahu kita justru mengalami deindustrialisasi. Ya, dan ini tentu saja kita makin lemah dalam perspektif itu. Ya. Jadi kita terlalu banyak mengandalkan impor barang-barang industri. Ya. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih Prof. Daniel dan Prof. Sudi. Ini ada satu lagi penanya nih Prof. Ibu Silakan. Aida dari Makassar. Silakan Bu Aida. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saya perkenalkan, mohon maaf ini kebetulan kayaknya saya tiba-tiba kayaknya masuk orang baru, karena entah ini linknya ini nyasar di grup dakwah atau di grup fakultas, saya lupa. Jadi iya. Ya, ini kebetulan Semoga Bu Aida. Ya, perkenalkan nama saya Aida Amboala Husain. Saya dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Nah, kebetulan mungkin karena sangat berkaitan dengan apa yang memang dalam minat saya, jadi saya ikut nimbrung ini. Pertama yang saya mau ini kan cerita dari Pak Daniel Rosid tadi itu kekurangan informasi sejarah tentang Kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang memang dulu juga sebenarnya penguasa lautan. Saya juga baru mendapat keterangan tadi dari Prof. Daniel itu kalau justru kelautan, istilah kelautan itu lebih luas maknanya daripada kemaritiman. Selama ini kebalik dalam pemikiran saya, kemaritiman justru lebih luas daripada kelautan. Karena kemaritiman menyangkut seperti yang dikatakan tadi oleh Prof. Daniel, itu alur lalu lintas, termasuk juga sumber daya di dalamnya, tetapi ternyata dibatasi oleh beliau. Nah, yang saya tanyakan itu adalah ini, kenapa kemaritiman kita agak kurang maju atau kurang lebih ke depan, itu harus ditangani secara langsung dari pemerintah kita. Masalahnya kan saya juga agak bingung dengan kementerian yang ada. Ada Kementerian Marves, kemudian ada Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan, dan ada juga nanti Angkatan Laut juga nih. Dengar-dengar juga Angkatan Laut justru juga kapalnya juga bisa menangkap tuna lalu mengalengkan tuna di tempat dan memperdagangkannya nanti bukan memperdagangkan, barangkali hanya untuk dibagi-bagi pada tentara Angkatan Laut kali ya, mungkin ya. Nah, jadi kembali kepada pengertian tentang kemaritiman dan kelautan itu. Kebetulan saya juga dulu itu S2 saya di Inggris, Prof. Daniel. Tepatnya di Newcastle. Memang saya dulu Newcastle upon Tyne, Inggris. Oh, sama Bu. Oh, saya juga di Newcastle, Bu. Iya, saya juga di sana, Bu. Pantesan saya merasa kayak familiar sekali nama Bapak. Mungkin karena sering disebut-sebut dulu waktu saya di sana. Oke, Iya. Ya, nah, saya juga merupakan bagian dari itu yang 6 universitas, di mana perikanannya, dari dosen-dosen perikanannya itu dikirim untuk tentang marine science. Jadi marine science memang bagian biologi, lebih tepatnya lebih banyak ke arah biologi dengan pengembangan teknologinya. Jadi teknologinya itu meliputi teknologi untuk pengembangan sumber daya.
Sementara dari sisi yang Prof. Daniel tadi sampaikan itu pengembangan dalam sisi infrastruktur. Keduanya mestinya memang harus disinkronkan. Makanya bagaimana caranya supaya bisa sinkron ini dalam satu bentuk apakah koordinator harus ada menteri koordinator Marves tapi koordinator Marves juga sudah koordinator ya Pak ya. Menggabungkan antara TKP dengan angkatan sedikit dengan angkatan laut karena saya merasakan sesuatu yang ada sedikit kedaulatan Indonesia itu ketika Bu Susi Pujiastuti itu jadi menteri ya, di mana sejak beliau sering membom kapal-kapal nelayan yang ilegal itu, justru nelayan-nelayan kita itu mendapat banyak sekali panen melimpah ya, karena sudah tidak ada saingan ceritanya. Nah gitu. Nah bagaimana caranya itu supaya kita ini para akademisi bisa mendorong pemerintah agar bisa menyatukan potensi-potensi itu. Saya kira untuk sementara demikian Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, makasih Bu Aida. Sebelum dijawab Pak dan Prof. Daniel ya, selamat bergabung di KSJM Bu Aida. Karena baru pertama katanya tadi, ya mudah-mudahan nanti bisa mengikuti terus ya kajian spesial Jumat malam ini yang setiap minggunya dengan topik-topik yang berbeda. Silakan Prof. Daniel. Ya, ya jadi dari perspektif tadi mulai dari definisi, saya menggunakan definisi Profesor Hasyim Jalal. Ya, Profesor Hasyim Jalal adalah satu orang tokoh ahli hukum laut yang ikut mendraft deklarasi Juanda waktu beliau masih sangat muda. Dan kalau kita perhatikan kuliah beliau, kami punya kuliah namanya kuliah Juanda ya untuk kemaritiman dan kebangsaan. Itu satu kuliah yang mempromosikan pikiran-pikiran kemaritiman. Jadi bagi Profesor Hasyim Jalal, kelautan itu satu domain yang melihat laut sebagai ruang maupun sebagai sumber daya. Tapi kemaritiman itu hanya bagian dari itu saja, yaitu melihat laut sebagai ruang. Ya, jadi tidak terlalu tertarik dengan sumber daya yang ada di situ. Ya. Nah, ini saya kira penting karena kalau kita tidak hadir di laut sebagai ruang, maka kita tidak mungkin melakukan aktivitas apapun ya untuk mengolah sumber daya itu. Jadi yang pertama memang kita harus hadir di laut sebagai ruang, ya. Jadi oleh karena itu kapal itu menjadi tak terelakkan, ya. Instrumen untuk hadir di laut secara produktif tapi aman itu ya teknologinya kita sebut kapal atau floating structures pada umumnya. Nah kalau kita menyelam ke dalam itu kita bisa menggunakan kapal selam, menara anjungan di laut dan seterusnya. Ya, tetapi pada prinsipnya kita membutuhkan penguasaan ruang termasuk tata ruang lautnya. Ya, jadi kalau kita tidak atur dulu tata ruang lautnya, maka akan terjadi konflik dan kompetisi yang keras ya, karena banyak orang ingin memanfaatkan laut untuk mengambil sumber dayanya. Ya, nah problem yang disebut oleh Ibu Aidar tadi itu, karena memang laut itu sebagai matra, ya tidak bisa dilihat sebagai sektor, ya sehingga agenda membangun kemaritiman itu tidak bisa diserahkan pada Menko Maritim, ya, karena dia Menko Maritim tidak ngurusi perdagangan, tidak ngurusi keuangan, ya. Padahal dari perdagangan itu yang penting juga adalah aspek commerce-nya. Jadi trade and commerce. Kalau terjadi trade tapi commerce-nya tidak beres, maka ya rugi karena ini ya kita berproduk agromaritim tapi dibayar dengan dolar, padahal dolar itu hanya dicetak dengan printer ya. Jadi ini merugikan kita sebetulnya praktek-praktek commerce seperti ini di mana kita sangat tergantung dolar ya untuk
ekspor impor kita. Ya, jadi ini bagian dari apa? Nah, kalau kita hanya tertarik pada komoditi, tidak melihat pada sektor perdagangannya, maka kita akan terjebak pada kemiskinan terus. Ya, jadi oleh karena itu agenda kemaritiman itu mesti agenda presiden, bukan agenda Menko. Seperti sekarang ini. Ya, dia mencakup polhukam, politik, hukum, keamanan di laut, pembiayaan proyek-proyek di laut, perdagangan di laut, yang sekarang ini tidak diurusi oleh Menko Marinvest. Ya, itu kekeliruannya di situ, Bu. Ya, karena kita melihat laut sebagai sumber daya, bukan sebagai ruang untuk perdagangan. Jadi kita keliru melihatnya di situ. Jadi ada mispersepsi yang fatal sebetulnya. Ya, kita hanya melihat laut itu sebagai komoditi. Kita masuk pada jebakan penyakit Belanda namanya. Ya, penyakit Belanda itu kita hanya melihat komoditi, tapi kita tidak melihat aspek-aspek perdagangannya, aspek-aspek jasanya. Jadi kalau kita hanya terjebak pada aspek ekonomi komoditi, maka kita tidak pernah kaya. Kita harus masuk ke service economy, ya, ekonomi jasa. Dan salah satu yang penting dalam jasa itu adalah perdagangan. Ya. Jadi kita akan tahu ada hadis yang mengatakan 9 dari 10 rezeki itu datangnya dari dagang. Ya. Jadi kita justru kita ini banyak fakultas ekonomi, tapi banyak kurang yang mempelajari dagang, ya, yang dipelajari malah akuntansi dan kita harus masuk ke rezim barter ataupun emas supaya nanti kita bisa fair. Ya, jadi saya kira ini yang agenda yang tidak tersentuh sama sekali, ya, selama ini, sehingga nelayan kita tetap miskin, petani kita tetap miskin, yang kayanya pedagang maupun tengkulaknya. Ya, jadi saya kira ini yang menjelaskan kalau aspek-aspek perdagangannya belum beres, ya, tata kelolanya belum beres, apalagi melihat aspek-aspek pembiayaannya, ya, komersnya itu. Ya. Saya kira demikian. Jadi harus ada perubahan arsitektur kabinet. Ya, jadi paling tidak misalkan agenda maritim itu jadi agenda wakil presiden. Ya, paling tidak kita lepas ini urusan apa Gibran atau bukan, ya. Tetapi kalau agenda maritim itu diserahkan pada Menko seperti sekarang ini, ya masih akan terjadi ekonomi biaya tinggi di laut, dan itu tidak seperti yang kita harapkan. Sekarang ini misalnya kita belum berhasil menghadirkan Sea and Coast Guard, ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bu Susi tadi sebetulnya membom kapal-kapal ilegal itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan dari perspektif hukum internasional, ya. Sebab kapal-kapal itu bukan kombatan, ya, bukan kombatan. Jadi kalau kombatan boleh dibom, ya. Tapi kalau dia sipil harus diselesaikan secara sipil oleh Sea and Coast Guard, bukan oleh Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut tidak boleh ngerjain kapal ikan, tidak boleh. Ya, jadi saya kira ini dari segi hukum laut kita masih lemah, ya. Jauh lebih canggih zaman Sriwijaya dan Mojopahit, saya kira, ya. Dari segi kelembagaannya kita masih sangat tertinggal, ya, masih carut marut, ya. Ada sekian kementerian yang merasa berwenang di laut, tapi tidak ada koordinasi sama sekali, ya, karena tidak ada Sea and Coast Guard. Sea and Coast Guard itu sebetulnya mewakili pemerintah, ya, terdiri dari beberapa kementerian, ya, memiliki fungsi-fungsi polisionil, memiliki fungsi-fungsi pengadilan, bea cukai, kemudian Basarnas dan sebagainya, ya. Inilah sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh dunia internasional. Indonesia segera memiliki lembaga yang sampai sekarang belum ada, yaitu Sea and Coast Guard itu, ya. Ini yang masih jadi masalah, ya. Saya kira demikian, Pak Marwan. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Daniel, Ibu Aida, terima kasih, dan Bapak dan Ibu partisipan malam hari ini.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin tadi Prof. Imam juga terpotong tadi ketika di awal masuk ya. Mungkin kita kembalikan ke Prof. Imam ya, sebelum nanti ada konklusi dari Ibu Nur Azizah. Silakan Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan lagi kepada Prof. Daniel. ada mungkin lagi siapa? Saya sedikit menggelitik gitu, mestinya agak panjang ini ya. Prof. Saudi ya? Ya, kalau Ya, silakan. saya baru membaca apa diplomasi ekonomi gitu, karangannya itu mantan duta besar di Swedia kalau nggak salah. Nah, kalau kita mencoba menganalogikan itu menjadi diplomasi kemaritiman gitu untuk negara kita ini mungkin akan lebih bisa seperti yang disampaikan oleh dia tadi. Artinya begini, justru yang kita inginkan sekarang seperti yang kerisauan oleh beliau tadi. Nah, kita hanya masih menganggap bahwa laut itu ada ikan gitu di situ. Lalu Fakultas Kelautan dan Perikanan gitu. Tapi sebenarnya fungsi laut yang sesungguhnya yang kita bicarakan malam ini itu yang masih belum ada konsep yang jelas gitu. Nah, oleh karena itu saya pribadi berharap bahwa teman-teman yang punya kepakaran dalam bidang ini supaya segera berteriak gitu. Kalau berbisik-bisik tidak ada guna tuh, segera berteriak begitu. Supaya semua orang mengatakan Sriwijaya dan Majapahit menjadi pusat peradaan kemaritiman gitu. Tapi sebenarnya kita lihat ya itu hanya ada dalam kata-kata gitu. Nah, kita tidak punya konsep yang jelas. Nah, oleh karena itu saya berharap di forum ini melalui Pak Mas Imam, melalui Pak Daniel, supaya ini lebih jauh dibicarakan. Bahkan di tatanan universitas pun mungkin apakah mungkin jadi fakultas kemaritiman bukan selain fakultas perikanan dan kelautan. Supaya konsep kemaritiman ini betul-betul ada dan dapat dibumikan begitu dengan potensi kepulauan kita yang luar biasa ini. Ya dengan laut, walaupun laut sudah segitu aja, garam aja masih impor gitu. Artinya kita tuh belum bisa memahami betul karena konsep diplomasi kemaritiman yang tidak bisa kita pahami. Mungkin demikian sekedar tambahan saja, Prof. Mudah-mudahan ini tidak berakhir di ruang ini saja, tapi akan berlanjut di ruang-ruang akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Saudi. Mau ditambah Prof. Daniel? Cukup? Ya, saya ingin melaporkan bahwa kira-kira 6 bulan yang lalu, akhir tahun lalu, saya diundang oleh Bappenas. Ya. Karena Bappenas merancang satu konsep 2045 itu Indonesia negara maritim. Ya. Jadi sudah ada cukup keberanian itu waktu itu saya lihat. Ya. Saya diundang oleh Bappenas dan beberapa teman lain, termasuk Fakultas Ekonomi, para ekonom dari UI. Saya kira waktu itu cukup, termasuk yang hadir adalah Profesor Durjatun Kuncoro Yakti, Profesor Sri Edi Swasono, dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan ekonomi kemaritiman. Ya. Saya kira memang dalam berbagai macam forum, kita sudah, paling tidak saya pribadi, telah mungkin tidak berteriak seperti yang dimaksud oleh Pak Subi tadi ya, oleh Prof. Subi, tapi saya sudah sampaikan kritik saya terhadap model perencanaan pembangunan atau pembangunan nasional yang selama ini sangat berorientasi pada atau pikiran-pikiran benua. Ya. Termasuk tadi menganggap kapal tidak sebagai infrastruktur, itu sudah sampai di Bappenas. Ya. Saya pernah diundang oleh Dekan Fakultas Ekonomi UI, waktu saya menulis mengenai kesalahan konseptual jembatan Selat Sunda. Ya.
seperti pandangan terus ya. Jadi melihat selat itu sebagai pemisah karena kita sangat tergoda dan terobsesi dengan mobil. Ya, jadi semuanya harus dihubungkan dengan jembatan. Jadi ini cara saya kira salah satu keberhasilan kami memaksakan pembatalan jembatan Selat Sunda itu karena pikiran-pikiran maritim itu, ya, sehingga dibatalkan oleh Bappenas ya, rencana jembatan Selat Sunda itu. Nah, saya kira tadi betul ya bahwa kita bisa termasuk Jawa Timur, saya kira Jawa Timur itu adalah provinsi kepulauan. Ada Kabupaten Sumeneb yang memiliki kepulauan mungkin hampir seperti 200 pulau, ya. Jadi ini merupakan satu tantangan tersendiri bagaimana kita menyadari dan kemudian juga membangun perspektif maritim ya untuk provinsi masing-masing, ya. Bahkan dalam satu forum resmi saya pernah mengusulkan yang agak lebih radikal lagi sebetulnya adalah konsep negara kesatuan. Kami mengusulkan negara federasi ya karena sebetulnya negara kesatuan waktu didefinisikan di dalam Undang-Undang Dasar itu perspektifnya perspektif benua, sehingga tadi yang dikatakan oleh Profesor Imam, Laut Jawa itu milik siapa? Jadi sebelum deklarasi Juanda, Laut Jawa itu milik internasional. Tapi setelah deklarasi Juanda, Laut Jawa itu menjadi laut kita. Ya. Tapi kita tidak hadir di lautnya. Jadi sampai sekarang kita belum berhasil. Malah waktu dijajah Belanda, Belanda lebih hadir di laut daripada kita. Ya, jadi saya kira ini memang salah satunya adalah kesalahan kampus sendiri, ya, karena terlalu berorientasi pada pasar, ya, tapi tidak berorientasi pada kebutuhan pembangunan yang nyata, yaitu bahwa negeri kita adalah negara kepulauan. Ya, saya kira demikian, Pak Marwan, jawaban saya, ya. Ya, mengenai berteriak tadi, suara keras tadi sudah kami teriakkan itu, ya, dan sebagian berhasil ya didengar oleh pemerintah, ya. Ya. Terima kasih, Prof. Daniel, ya, luar biasa. 1 jam lebih juga rasanya, ya, mengulik kemaritiman, ya, yang memang membawakan sebuah referensi baru bagi kami semua sebagai partisipan malam hari ini. Dan tentu pada malam ini kami berterima kasih banyak juga pada teman-teman partisipan, Prof. Saudi dan Ibu Aida tadi juga sudah memberikan respon yang cukup bagus sehingga lebih dalam lagi kajian-kajian yang disampaikan oleh Prof. Daniel pada malam hari ini. Dan saya sebagai moderator tentu pada kesempatan malam hari ini mohon maaf kalau seandainya telah membawa acara kegiatan malam hari ini kurang berkenan dan kurang pas kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam kajian-kajian spesial dengan judul-judul topik yang nanti akan kita temui pada Jumat-Jumat berikutnya. Mungkin itu dari kami tidak memberikan konklusi, karena konklusi nanti ada jawabannya Ibu Nur Azizah ya kalau nggak salah ya, yang nanti pada sesi terakhir nanti akan memberikan simpulannya pada kita bersama pada materi yang kita kaji pada malam hari ini. Mungkin itu, dan selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Imam ya, dan atau mungkin ya Prof. Imam ya untuk menyampaikan mungkin beberapa hal mungkin sebelum konklusi dari Ibu Nur Azizah, dan saya tutup dengan sebuah antum Prof sebelum Prof memberikan penyelaras pada malam hari ini ya, karena saya tidak mau kalah oleh Prof. Saudi. Biasanya Prof. Saudi itu selalu tutup dengan puisi. Ya. Kalau hendak menanam padi, siapkan cangkul dengan bibit. Zoom ke SJM 226 sangatlah kami nanti menggali ilmu bersama Prof. Imam dan Prof. Daniel. Kalau ada yang patah, mari bersama kita sambungkan. Kalau ada salah dan khilaf, mohonlah kami bersama untuk dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, terima kasih banyak. Bacakan puisi. Saya lama hidup di Jepang itu. Warung Jepang itu lautnya nggak banyak. Nihonkai sama daerah Shikoku nggak banyak lah, nggak seperti Indonesia. Tetapi warung-warung kecil itu pasti ada, selalu ada makanan-makanan yang dari laut. Daun-daun, saya nggak tahu namanya ya. Seperti rumput laut jenisnya macam-macam itu aja banyak sekali itu di warung-warung kecil itu, di setiap gang-gang itu. Belum lagi yang ikan-ikan apa begitu, banyak banget itu. Saya itu misalnya saya di daerah sini di ITS ini di Keputih kan banyak warung ya. Itu jarang, saya nggak pernah melihat itu yang begitu-begitu. Artinya apa? Sebetulnya kekayaan laut-laut yang ada di daerah Madura ke sana itu kelihatannya nggak sampai ke warung-warung Keputih itu. Ini sebagai contoh saja. Apalagi daerah-daerah yang di tengah-tengah seperti daerah Magelang yang di tengah-tengah, Temanggung yang jauh dari laut itu. Masyarakat kita itu mungkin dari kecil tidak. Saya pertama kali itu ngantar anak saya sekolah di Hoikueng itu. Itu kan makan siang. Saya itu membau menunya itu nggak bisa karena amis banget, amis sekali. Ternyata kalau saya mengatakan itu amis, kata orang Jepang, kamu belum mencintai laut sebenarnya itu. Nah, ternyata anak-anak saya hobi sekali makan ikan-ikan yang amis-amis begitu, campur apa begitu. Sehingga ikan-ikan yang di Jepang itu nggak sempat dikeringkan, nggak sempat dijemur. Ya. Pada saat saya ini muda saya itu udah sampai ke Pulau Bawean, umur 26 tahun lah, ke Pulau Bawean, ke Pulau Masalembo, ke Pulau Sapudi, ke Pulau Giliang, ke Pulau Kambing, ke Pulau Raas. Itu sudah pekerjaan saya waktu itu proyek listrik masuk desa. Itu tiap hari di Masalembo ya makannya nggak ada pilihan kecuali tongkol. Itu tongkol. Nah, selebihnya dijemur. Ikan yang gepeng-gepengnya seperti dolar itu dijemur-jemur. Nah, itu kita misalnya di Surabaya sini kan tidak pernah ketemu ikan gepeng-gepeng yang kecil-kecil seperti dolar dalam kondisi segar. Nah, yang seperti itu di Jepang itu, entah itu kecamatan apa, desa apa, pasti ada warung yang jual itu. Setelah saya tanya-tanya, ikan-ikan segar ini itu dari mana? Oh, itu dari sebelah timurnya itu mana? Papua Nugini sana itu. Ada yang diambil dari sebelah baratnya Argentina sana itu dan lain-lain. Artinya apa? Jepang kan tidak punya laut, tetapi ikan segar-segar itu terpenuhi setiap hari di warung-warung itu. Kalau Prof. Daniel kan dari segi hardware, kemaritiman dari sisi kapal. Kalau saya itu dari sisi makanan. Dari sisi makanan, dari apa ya? Karena saya suka makan ikan. Jadi yang namanya ikan sanma, kalau di sini namanya sanma itu antara Hokkaido dan Kepulauan Sakhalin yang gelombangnya besar sekali. Itu panennya hanya 2 bulan. Setelah panen 2 bulan masuk freezer, nanti ketemu lagi 7 bulan berikutnya. Jadi tidak ngawur-ngawur begitu. Tetapi setiap hari ada mackerel, saba, sanma, maguro, tuna, salmon berry, salmon toro, jenis macam-macam itu ada. Itu dari laut semua kan gratis ngambilnya itu. Nah, kita itu tidak manusia Indonesia itu tidak tersentuh untuk bagaimana agar anak-anak kita tuh senang makan ikan. Nah, ini mungkin di fakultasnya Prof. Daniel nggak ada ini prodi-prodi yang ngurusi ikan, mungkin nggak ada. Kalau Prof. Daniel kan pengeboran, perkapalan ya, sistem manajemen kapal, manajemen laut, yang ngurusi ikan tenggiri, ikan itu cucut, ikan apa itu saya nggak tahu itu ada penting apa tidak, saya juga belum paham benar. Jadi karena sistem
anak kita itu pernah di survei itu di yang sekolah dia Pucang itu senang makan mana antara makan daging ayam dan ikan. Itu 90% memilih daging ayam. Ya kan? Coba tanyakan ke anak-anak Jepang itu. Ditanya, sanma wa do desu ka? Ikan sanma bagaimana? Ah, oishine, oishine. Jadi anak Jepang ikan sanmanya diletakkan di oven begitu sedikit beberapa menit ya, dengan diparut lobak diparut, sanmanya dikasih garam dikit, masukkan di oven, terus dengan nasi putih itu sudah habis banyak sekali tuh nasinya, tambah terus. Itu Pak Ustadz Devi kan sudah sering ke sana dan lain-lain itu. Dan coba lihat Ustadz Devi, kalau mahasiswa Jepang makan di kantin tidak ada sisa sedikit pun, seduri-durinya habis, bayangkan. Betul Prof. Saya suruh waktu itu Pak Devi itu saya suruh, coba kamu ini sebelah sana dekat anak Jepang itu makannya sambil ngintip gitu. Itu kepala-kepalanya sisi ludes. Artinya apa? Memang benar-benar laut bagian dari kehidupan kita. Itu dari saya aja. Terima kasih Prof. Daniel yang malam ini telah menginspirasi kita semua tentang kapal. Lah, terminal burung merasi yang di darat kan ramai banget ya. Iya kan, ramai banget. Nah, saya ini begini. Ya suatu saat ada terminal-terminal seperti burung merasi, tapi banyak sekali di daerah-daerah yang di tepi laut gitu, yang urusannya dengan laut. Jadi kalau ada mahasiswa saya dari Makassar, dari Bone, dari Sengkang itu pulangnya dari Makassar naik kapal, itu saya senang banget rasanya. Berarti memang kita negara-negara laut beneran. Saya rasa itu Prof. Daniel. Terima kasih. Turun. Ya. Silakan Bu Nur Aziza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini mulai awal kita signal ya, sekali lagi sering terpental sampai ilustrasi tidak terpental, sehingga saya off-kan juga untuk videonya. Hari ini, malam ini luar biasa materinya. Sebelumnya juga saya bangga sekali di KSDM ke-226 ini ya, ada Profesor Imam Robandi, mantik kita, guru besar kita yang luar biasa, santri-santrinya juga sudah banyak lintas profesi dan mungkin di seluruh Nusantara ada. Ada juga Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rosid sebagai misi hari ini tentang negeri-negeri maritim penguasa lautan. Terima kasih untuk moderator tadi yang menemani Profesor Dr. Jesse Warman dari Riau. Salam kenal untuk seluruh santri IRO di KSDM ke-226 ini. Materi malam ini memang luar biasa berat, apalagi ibu-ibu tadi ya, sukanya yang lebih ringan-ringan, seberat signal di malam ini juga. Sambil mencoba membuat konklusi atau kesimpulan dari KSDM malam ini tentang kelautan dan maritim. Kalau Profesor Insinyur Muhammad Rosid tadi menerangkan bahwa kemaritiman adalah bagian dari kelautan. Indonesia, bahkan sebelum dinamakan negara Indonesia, itu dulu masih Nusantara dengan berbagai kepulauan-kepulauan dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, yang juga ada tadi itu nenek moyang kita, yang namanya kemaritiman, gitu ya, itu bukan hanya sekedar Indonesia sebagian besar adalah laut, namun juga kehadiran kapal-kapal kita di Indonesia ini untuk ada dalam laut.
itu baru kita bisa disebut sebagai negara maritim. Nenek moyang kita berhasil hadir di laut, menguasai daerah-daerah makmur seperti waktu di adanya kerajaan Sriwijaya maritim yang tertua, kemudian Majapahit sampai juga di Nusa Tenggara. Kemudian dengan adanya Imperium Maritim yang diawali oleh Portugis yang dari arah timur Eropa, sedangkan Spanyol ke sebelah barat Eropa yang bisa menguasai dunia. Kemudian ada juga selanjutnya selain Portugis dan Spanyol ada juga negara Belanda yang berhasil menginovasi kelembagaan lewat pembentukan pasar-pasar modal itu. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa motif pengembangan maritim bukan hanya permukaan air, namun juga bagaimana bisa menguasai perdagangan lewat air berupa transportasi kapal yang bisa membuat kemudahan dan murahnya perdagangan daripada perdagangan lewat jalur darat. Dilanjutkan dengan perkembangan teknologi dengan mesin uap pengganti kapal-kapal layar sehingga tidak menunggu waktu-waktu tertentu untuk melakukan perdagangan itu. Kemudian untuk di sisi politik, posisi Singapura berhasil mengambil peran dari posisinya dalam perdagangan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Profesor Suhdi tentang poros maritim yang telah dilakukan oleh 2 presiden itu apa, gitu ya. Dan dijawab juga oleh Profesor Daniel bahwa negara kita ini masih belum bisa mengembangkan atau kurang fokus dalam bidang kemaritiman. Wujud dengan belum adanya atau fokusnya pembentukan kapal-kapal, gitu ya. Karena Indonesia masih fokus kepada infrastruktur pembuatan jalan atau jembatan, tidak membuat kapal-kapal sebagai infrastrukturnya. Ibu Aida juga tadi menanyakan tentang kelautan lebih luas, ya, yang itu ya, kelautan lebih luas daripada kemaritiman. Kemudian mengapa kemaritiman kita kurang maju dan harus ditangani langsung oleh pemerintah. Jadi ada beberapa informasi yang kurang jelas saya terima karena signal sering tersendat-sendat, ya. Jadi ada potongan-potongan mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi kemaritiman adalah bagian dari kelautan. Teknologinya adalah kapal, oleh karena itu pemerintah atau bukan hanya sebatas menteri, tapi juga harus presiden yang menangani, memberikan pembuatan kapal, terus kemudian tidak hanya fokus kepada ekonomi komoditi, tapi harus melihat pada aspek jasanya. Sehingga jika kita ini atau petani itu tidak hanya memproduksi pertaniannya saja, tapi bagaimana juga melihat ke aspek jasa untuk perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga aspeknya itu menyeluruh.
sehingga kita bisa lebih mudah, tidak mengharapkan pada ekspor saja. Kalau dari Prof. Imam tadi menambahkan ya, kalau saya lebih suka ini, karena ibu-ibu ini juga suka masalah makanan. Dari segi makanan, masyarakat Indonesia sendiri, kita apalagi orang tua dan anak-anak ditanya itu lebih banyak makan ayam daripada makan ikan. Orang tua juga lebih banyak dan lebih suka mengolah ayam daripada mengolah ikan karena amis dan lain sebagainya. Pedagang di sekitar kita juga banyak dan laris karena makanannya diolah variatif, sehingga anak-anak lebih suka makan ayam daripada ikan. Saya sendiri sampai berumur 43 tahun, macam-macam ikan yang ada di Indonesia atau pernah saya konsumsi sendiri tidak menyeluruh. Mungkin paling banyak di sini ada apa ini? Ikan kakap, ikan kepala miring, ikan apa yang tipis itu kurang ya. Apalagi yang hiu sampai dijual, diekspor ke luar negeri, tapi untuk masyarakat kita sendiri, makanan-makanan yang tidak laku di sana. Padahal gizi dari ikan itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya simpulkan di pertemuan KSJM 226 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau yang terlewat. Semoga hari ini Profesor, juga teman-teman santri Airo diberikan kesehatan semuanya. Tak terasa ya, sudah pukul 9 lebih 4 ini. Baik, apakah kita langsung tutup untuk pertemuan kali ini? Boleh saya baca puisi nggak? Oke, silakan Bapak. Oke, supaya kita kembali lagi ke itu. Malam yang galau, Suhubdi Yasin. Beduk-beduk maghrib gemuruh bersahutan, membuncah sunyi di seantero alam. Kalong-kalong hiruk pikuk bertebaran dari relung gua persembunyian. Malam sedang mendaki, pekerja serabutan bermandi keringat hilang di ujung senja. Malam semakin gelap, puncak surau semakin sepi, komat komik doa-doa melangit. Laron pun menggugurkan sayapnya untuk cecak di lampu jalanan. Manusia masih simpang siur di perempatan jalan tol, menapaki buayan nasib yang tertunda dalam piring anggota dewan. Malam semakin larut, lolong serigala bersautan, seperhias tulang belulang di pinggir restoran, tinggal bagian ekornya. Pengais sampah tersentak, duri kehidupan menyengatnya. Rembulan tersisa sepotong di langit pun doa masih merayap. Malam sedang menanak bebintang, sejuta impian menanti di ujung cakrawala. Angin malam meronta di ujung biduk, semuanya masih teka-teki. Rumah Pengetahuan Gunung Sari 21 Juni 2024. Terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Profesor Suhubdi. Terima kasih puisi yang luar biasa. Ya, tentang ya. Semoga malam ini menjadi malam kita yang terbaik daripada malam-malam yang kemarin. Semoga sehat selalu. Kemudian mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima
Terima kasih atas pencerahan dan ilmu-ilmunya yang luar biasa di hari Terima ini. kasih Prof. Daniel, Prof. Subdi. Terima kasih Prof. Imam, Prof. Subi, semua Sehat selalu. rekan-rekan di sini, Pak Marwan. Ya,